Hai, saya Jacob, kembali lagi di LJA. Kalau sebelumnya kita sudah melihat jenis-jenis pensil dalam menggambar, pada episode kali ini kita akan melihat material-material menggambar lainnya yang cukup mendukung dalam proses menggambar. Apa saja materialnya? Check this out. Pertama adalah pencil extender holder. Jika kalian pernah merasa kesulitan dalam menggenggam pensil yang terlalu pendek, alat ini akan membantu kalian untuk menghubungkan pensil yang pendek itu supaya lebih mudah digenggam, dan pensil yang pendek itu kalian bisa gunakan sampai habis, jadi lebih efektif begitu. Biasa pensil yang pendek itu langsung dibuang saja, tapi dengan pensil extender holder ini bisa membuat pensil yang pendek itu menjadi lebih panjang dan bisa digunakan dengan lebih efektif. Yang kedua adalah mono zero eraser. Mono zero eraser ini adalah penghapus tapi bentuknya seperti pulpen. Biasa digunakan untuk membuat highlight rambut, membuat highlight di mata, membuat highlight di mana ada efek-efek cahaya pada gambar, seperti itu. Nah, selain membuat highlight, mono zero eraser juga biasa digunakan untuk menghapus bagian-bagian yang terlalu sempit, bagian-bagian yang detail itu biasa menggunakan mono zero eraser. Yang ketiga adalah paper stamp atau blending stamp. Paper stamp ini biasa digunakan untuk mencampur goresan-goresan pensil yang masih kasar supaya lebih halus, seperti itu. Karena dia mencampur, biasa blending stamp atau paper stamp ini digunakan untuk membuat tekstur kulit atau bayangan-bayangan tertentu agar terlihat lebih realistis. Yang keempat adalah kneaded eraser. Kneaded eraser sendiri adalah penghapus yang digunakan untuk menghapus charcoal, tapi juga bisa digunakan untuk menghapus pensil grafit. Kneaded eraser sendiri teksturnya itu sangat mudah dibentuk, jadi dia mirip-mirip plastisin gitu. Jadi untuk beberapa seniman mereka menggunakan kneaded eraser untuk membuat highlight seperti dengan mono zero eraser yang tadi. Mereka bisa membentuk itu menjadi cukup runcing, cukup tajam untuk menghapus bagian-bagian tertentu untuk memberikan efek cahaya pada gambar. Yang kelima adalah pencil sharpener atau yang kita sebut dengan peraut pensil. Seperti kegunaan yang teman-teman sudah tahu, peraut pensil digunakan untuk menajamkan pensil. Yang keenam adalah charcoal sharpener. Biasa charcoal sharpener ini digunakan untuk meraut pensil charcoal, tapi sekarang saya tidak ada pensil charcoal, jadi saya tidak bisa menunjukkan contohnya. Dia mirip-mirip kegunaannya dengan peraut pensil seperti biasanya, lubangnya itu agak sedikit lebih besar ya. Yang ketujuh adalah cutter. Mungkin teman-teman yang pernah sekolah dari tahun 2000-an biasa menggunakan cutter untuk meraut pensil, dan ya, kebanyakan para seniman yang menggambar menggunakan cutter untuk meraut pensil. Tujuannya untuk apa? Karena dengan menggunakan cutter, kita bisa menentukan bagian dalam pensilnya itu mau seberapa panjang. Dan ini akan sangat berhubungan dengan material yang terakhir, yaitu sandpaper block atau yang biasa orang awam sebut dengan kertas pasir ya. Jadi kalau teman-teman sudah meraut pensil menggunakan cutter, jadi bagian dalamnya itu kan masih kelihatan tumpul tuh. Teman-teman bisa gunakan kertas pasir dengan mengarsir bagian dalam pensil di kertas pasir tersebut agar bisa lebih tajam. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa menggambar bagian-bagian yang detail. Dan ini sangat recommended sekali kalau teman-teman menggunakan pensil yang sangat tajam untuk mengarsir bagian-bagian tertentu di gambar. Khususnya bagian bayangan, bagian mata, itu membutuhkan pensil yang sangat tajam di situ. Gimana? Sudah tahu kan material-material dalam menggambar? Lah, Kak, lalu gimana kalau kita tidak punya alat-alat tersebut, material-material tersebut? Apakah kita bisa tetap menggambar atau tidak? Tentu saja kalian masih bisa tetap menggambar. Karena berbicara soal gambar, ini bukan hanya berbicara tentang material menggambar saja, tapi berbicara tentang kemauan untuk belajar menggambar dan tentu konsistensi. Jadi kalau teman-teman hanya memiliki pensil 2B, penghapus pensil, dan juga peraut, itu teman-teman sudah bisa menghasilkan karya yang cukup
signifikan. Yang penting di sini adalah kemauan untuk belajar dan juga konsistensi. Karena belajar menggambar bukan belajar 1-2 hari, itu belajar bertahun-tahun. Demikian sudah video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, and always remember, still growing in art.